nggak usah ngarep hasil yang langsung begitu signifikan. Kamu baru seminggu olahraga terus ngarep badan bagus. Nggak cuy, nggak kayak gitu cuy. Fitness influencer itu atau orang-orang yang udah lama nge-gym itu, mereka olahraga itu bertahun-tahun loh. Halo Sobat Sehat, Coach Oyap di sini. Di video ini aku mau bahas sebuah pertanyaan yang paling sering ditanyain sama orang-orang yang baru-baru nge-gym. Biasanya mereka nanyain gini sama coachnya. Coach, aku tuh perlu waktu berapa lama sih biar badan aku bisa kebentuk? Mungkin dari kamunya yang asalnya underweight menjadi lebih berisi, atau orang yang kelebihan berat badan pingin berat badannya ideal. Sebenarnya kita tuh butuh waktu berapa lama sih buat kita bisa mendapatkan goalsnya kita? Mungkin nih coach kamu itu bakal jawab, ya itu tergantung gimana individunya. sebenarnya nggak gitu kok jawabnya, nggak mesti tergantung gitu ya. Karena kalau misalnya kamu tahu ada event-event body contest, bodybuilding gitu, let's say ada sebuah event di bulan Agustus gitu ya, orang-orang yang mau ikut event kayak gituan, mereka tuh udah tahu kok dan udah kebayang mereka harus diet dari kapan supaya bisa ngikutin event itu. Nah sebenarnya ini ada kok rumus sederhananya gimana sih kita itu bisa ngukur buat waktu kita biar bisa dapat ke badan ideal itu gimana caranya. Yuk sama-sama kita bahas. Sebelum kita masuk ke jawaban sebenarnya kita butuh waktu berapa lama buat kebentuk badan, kamu harus tahu nih kondisi orang itu beda-beda. Aku mau sharing dua ilustrasi kayak gini deh. Misalnya kita ada ketemu dua orang ya, sama-sama tinggi badannya cowok 170 cm, tapi yang satu itu berat badannya 100 kg, yang satu lagi ini beratnya 70 kg. Jelaslah, orang yang tinggi badannya 170 cm tapi berat badannya 100 kg, dia lebih gampang turun 10 kg dari 100 ke 90 daripada orang yang berat badannya 70 kg terus dia ingin turun ke 60 kg. Kalau nih ada orang yang berat badannya itu memang tinggi banget, dia tuh buat turun angka yang banyak, jelas itu lebih gampang daripada orang yang berat badannya udah ideal. Mungkin nih kamu ada punya temen yang punya testimoni yang dia bilang, Oh, aku ikut program kayak gini tuh bisa turun 15 kilo kok. ya tunggu dulu, itu berat badannya dia dari berapa? Kalau misalnya dia range-nya ada di overweight atau mendekati obesitas, ya dia bisa turun 15 kg, itu memang achievable banget. Lain cerita nih, kalau misalnya orang itu BMI-nya udah ideal ya, let's say kayak cowok yang tinggi badannya 170 cm, berat badannya 70 kg, kalau misalnya dia turun 15 kg, buset, itu setengah mampus dia usahanya kayak gimana. Nah, itu yang pertama, kondisi tiap orang tuh beda-beda. Aku tadi mau bilang itu kondisi tinggi badan dan berat badannya ya. Nah, berikutnya itu yang membedakan adalah kondisi fitness levelnya orang. Ada loh orang itu yang dia tuh sama sekali nggak pernah olahraga, terus dia pingin nyoba ikut program kebentuk badan itu gimana. Ada nih juga orang itu yang dari sononya itu udah fit, ya sebenarnya dia itu sudah lumayan sering gerak, tapi ya dia tuh agak kurang paham gimana sih teknik yang benar kalau misalnya kita buat olahraga. Kita mau bilang ada orang yang dari sononya itu udah fit sama orang yang biasa-biasa aja. Orang yang badannya itu lebih fit, jelas dia itu lebih gampang buat kebentuk badannya daripada orang yang sama sekali nggak pernah olahraga. Mungkin kamu kalau misalnya orang yang nggak pernah olahraga ngerasain kayak baru satu hari kamu push up terus ngelakuin namanya squat, besoknya badan kamu tuh pegel-pegel bisa sampai semingguan loh. Aku pernah ada punya pengalaman ngajar orang yang sama sekali nggak pernah olahraga. Aku kasih yang sederhana aja, body weight squat sama push up, itu dia itu buat recovery itu lama banget, bisa sampai berhari-hari. Lain cerita nih sama orang yang sebenarnya dia itu sudah lumayan aktif bergerak, atau mungkin aktivitas kantornya itu nggak cuma duduk doang tapi ya jalan sana sini, seenggaknya badannya itu lebih aktif lah. Dia ketika dia olahraga dia membutuhkan waktu lebih cepat buat recovery-nya. Nah dari sini aja sebenarnya kita udah kebayang nih, orang itu dia udah fit dari sononya, apa dia itu agak jarang buat bergerak. Kamu pasti udah tahu dah mana orang yang badannya lebih cepat kebentuk. Jelas orang yang udah fit dari sononya. Yang ketiga, kebiasaan makannya orang. Aku bisa bilang ini kalau misal aku lagi melakukan screening ke klien yang mau ambil program sama aku ya, aku tanya nih kebiasaan makannya dia tuh kayak gimana. Ada orang yang dia tuh sebenarnya agak susah makan, terus yang makan masih berantakan. Beda nih sama orang yang sebenarnya dia itu udah paham kok kalori-kalori itu kayak gimana, dia udah tahu tentang nutrisi kayak gimana. Ya seenggaknya dia ada bayangan sedikit lah tentang milih makan yang baik buat badan tuh kayak gimana dan menjauhi makanan yang buruk itu kayak gimana. Orang yang sudah memiliki knowledge tentang makanan dan nutrisi itu jelas progres ngebentuk badannya jauh lebih cepat daripada orang yang sama sekali nggak punya bayangan atau nggak punya informasi tentang makanan itu kayak gimana. Barusan kan kita udah kebayang ya sebenarnya ada berbagai macam faktor yang bikin progres badannya orang tuh bisa lebih cepat kebentuk apa enggak. Kita masuk ke jawaban jujurnya ya. Sebenarnya kita butuh waktu berapa lama sih buat kita bisa membentuk badan? Jawabannya 3 minggu atau 21 hari. Loh, emang secepat itu ya? Yuk kita bahas.
Sebenarnya waktu yang dibutuhkan orang buat bisa kebentuk badan itu nggak butuh waktu lama kok. Aku bilang 3 minggu itu kenapa? 3 minggu ini adalah waktu yang diperlukan orang buat membangun habitnya, terutama buat kamu yang sama sekali nggak pernah olahraga. Mungkin kalau misalnya kamu tuh yang nggak pernah kebayang tentang diet, terus olahraga tuh kayak gimana, satu hari kamu ngejalin program tuh kayak rasanya, anjir ini kok begini banget ya, susah banget, kayak ini bukan gue banget nih. Dan kamu tuh bisa nggak survive buat kayak begituan selama 3 minggu? Kalau nih ternyata kamu itu bisa lulus 3 minggu pertama dan kamu tuh bisa ngejalanin program itu dengan benar, kamu bisa ngikutin dietnya kayak gimana, kamu bisa rutin olahraga, kamu bisa survive aja lu 3 minggu pertama ini. Nextnya, kamu itu bakal jauh lebih gampang buat ngejalanin programnya. Selanjutnya, ini adalah jawaban jujur yang biasanya dipakai kalau buat bully-bully di luar sana. Sebenarnya butuh waktu berapa lama sih buat dia tuh bisa badannya jadi ideal? Jawabannya adalah 6 bulan. Saya ternyata lama banget ya 6 bulan, nggak bisa gitu 1 bulan. Kalau dipikir-pikir 6 bulan itu nggak lama ya. Kalau misalnya kita mikir 6 bulan buat ke depan, mungkin itu bakal berasa anjir setengah tahun. Tapi coba gini deh, sekarang ini kan video ini dibuat di akhir bulan November ya. Kayaknya kita baru kemarin ya ngerasain tahun baru. Mungkin kalau misalnya kita udah rutin nyicil dari bulan Januari, kita kan udah 11 bulan ya ini namanya. Kita nggak usah mikir 6 bulan ke depan itu bakal kerasa kok lama banget. Tapi coba dijalanin aja dulu, nanti itu bakal nggak berasa lama kok. Nah, aku mau bahas dulu ya fase-fase yang ini biasanya dipakai sama bule-bule di sana buat dia ngejalanin program itu kayak gimana. Buat kamu yang sama sekali nggak pernah olahraga, sama sekali nggak pernah ngejalanin diet, kamu kalau misalnya ngangkat beban kan nggak mungkin langsung yang sampai 50 kilo ya, tapi ada step-stepnya dulu. Nah, step-stepnya kayak gimana? Kayak gini nih. Fase pertama di bulan ke-1 atau minggu ke-1 sampai minggu ke-4 itu adalah fase adaptasi. Ya, aku bilang 3 minggu ini ya. 3 minggu ini sebenarnya fase yang umum dijalanin orang-orang, tapi ada juga orang yang dia itu agak lama buat nangkep progres awal-awal dia tuh kayak gimana. Ada orang yang dia tuh cepet, dia nurut sama coachnya. Ada juga orang yang agak susah ngikutin coachnya. Tapi aku ambil gambaran umumnya itu sekitar 1 bulan deh. 1 bulan pertama, badan kamu itu masih adaptasi dulu sama hal-hal kayak yang dunia gym gini ya. Kamu masih belum kebayang diet yang serius itu kayak gimana. Seenggaknya build knowledge kamu pelan-pelan aja dulu. Kamu nggak mungkin bisa langsung paham tentang diet yang paling bagus tuh kayak gimana, olahraga yang paling berat, yang paling efektif tuh kayak gimana. Ya, tenaga kamu aja belum kebentuk dan habit kamu tuh belum kebentuk. Fase pertama, di fase adaptasi ini, kita ingin membangun habitnya kamu tentang dunia gym ini kayak gimana. Nanti kalau misalnya kamu tuh udah kebayang dan kamu bisa survive selama 3 minggu atau 4 minggu ini, barulah kita masuk ke step-step berikutnya. Nah, fase-fase ini kalau bisa, kamu nurut aja deh dulu. Kamu nggak usah ngarep hasil yang langsung begitu signifikan, kamu baru seminggu olahraga terus ngarep badan bagus. Nggak cuy, nggak kayak gitu cuy. Fitness influencer itu atau orang-orang yang udah lama nge-gym itu, mereka olahraga itu bertahun-tahun loh. Masa iya kamu tuh baru olahraga seminggu terus ngarep badannya bisa kayak mereka? Kan tidak begitu konsepnya. Fase berikutnya adalah fase minor change. Ini terjadi di bulan kedua sampai bulan ketiga. Nah, bulan kedua, bulan ketiga ini kamu udah mulai kebayang nih, oh ternyata diet itu kayak gini rasanya. Oh ternyata olahraga yang benar tuh kayak gini rasanya. Di fase minor change di bulan 2 sampai bulan 3 ini, kamu udah mulai kerasa nih, oh badan kamu tuh mulai pelan-pelan lingkar pinggang menyusut, terus pelan-pelan ngerasain kayak lebih enteng, tenaga kamu jadi lebih banyak. Tapi ini justru fase yang sangat berbahaya. Kenapa kok kayak gitu? Orang cepat puas di fase ini, padahal badannya itu masih belum permanen. Ya kamu tuh nggak bisa baru nge-gym 2 bulan, 3 bulan terus lepas. Ini sering kejadian kalau misalnya ada orang bilang, oh ntar kalau misalnya aku udah nggak diet, aku udah nggak nge-gym, ntar badan aku langsung balik ke semula. ya memang kayak gitu keadaannya sebenarnya terjadi. Ya kan badan kamu tuh belum permanen. Kamu tuh baru nyoba-nyoba olahraga, baru nyoba-nyoba lolos dari fase adaptasi, dan kamu baru mulai buat serius. Dan masa kamu ngelepasin gitu aja? Badan kamu tuh belum kebentuk secara permanen, dan kamu udah ngerasa puas sama hasil yang kayak gitu. Padahal sebenarnya journey kamu itu masih panjang. Fase berikutnya adalah fase major change. Ini terjadi di bulan ke-4 sampai bulan ke-6. Kamu udah mulai kebayang nih, dan udah mulai konsisten juga buat diet itu kayak gimana. Kamu udah nggak bolong-bolong lagi datang ke gym. Selama 6 bulan itu ternyata kamu udah bisa survive nih. Dan di sini, di fase major change ini, harusnya progres olahraga kamu itu jauh lebih meningkat daripada fase ketika kamu pertama kali datang ke gym ya. Mungkin kalau misalnya kamu ingat pertama kali kamu datang ke gym buat push up 10 kali aja rasanya mungkin susah banget ya. Tapi kalau misalnya kamu udah jalan sampai 6 bulanan, push up 10 kali mah nggak ada rasanya. Mungkin kamu udah bisa bench press sampai berapa ya? 15 kiri, 15 kanan. Mungkin kamu udah bisa jadi lebih kuat daripada saat kamu datang pertama kali nge-gym. Di fase bulan ke-4 sampai bulan ke-6 ini, harusnya kamu udah ngedapetin hasilnya kalau kamu nurut sama coachnya, kalau misalnya kamu itu serius ngejalanin program kamu.
Dan fase yang terakhir adalah fase lifestyle. Fase lifestyle ini terjadi kalau misalnya kamu udah rutin lebih dari 6 bulanan nge-gym ya. Ya kamu udah nggak disuruh-suruh lagi sama coach buat, oh ayo kamu makannya harus bersih, oh ayo kamu itu nge-gym jangan bolong-bolong. Kamu udah kebayang nih, dan habit kamu itu udah kebentuk banget. Awal-awal kamu nge-gym di fase adaptasi mungkin rasanya itu berat banget. Bagi orang-orang yang nggak pernah ngejalin kayak gitu kan rasanya kayak aneh banget ya, kok hidup harus kayak makan bersih, kok hidup harus sampai sakit-sakitan olahraga sebegitunya. Tapi memang seharusnya tuh kayak gitu loh. Kan kita tuh sekarang hidup di zaman teknologi yang serba memudahkan kita ya. Dengan gara-gara kayak gitu tuh mungkin yang orang-orang terdahulu kita, mungkin orang tua kalian yang hidupnya itu keras, kalau mau makan nasi itu harus nanam padi dulu ya, kita kan tidak merasakan kayak gitu. Nah gara-gara lifestyle kita yang sekarang itu dipermudah, seharusnya di fase lifestyle 6 bulanan ini kalau misalnya kita bisa ngikutin aktivitas capeknya dan makannya kayak orang-orang terdahulu kita, badannya kita tuh nggak seberantakan kayak sekarang ini kok. Ya aku jujur pernah ngerasain juga badan yang pas berantakannya tuh kayak gimana, gara-gara aku ngerasa waktu itu aku sangat dimanjakan sama teknologi ya. Dan waktu itu aku juga nggak pernah kebayang buat makan yang benar tuh kayak gimana, olahraga tuh kayak gimana. Pokoknya aku ngerasa aku nggak ada punya masalah kok, aku kayak hidup begini-begini kan fine-fine aja saat itu ya. Tapi ketika aku sadar ternyata badan aku tuh tidak baik-baik saja, nah saat itu baru aku mulai buat mengubah lifestyle aku. Jadi waktu yang dibutuhkan kita buat mengubah seluruhnya itu dari yang sama sekali nggak pernah kebayang buat ngebentuk badan tuh kayak gimana, kita memang butuh waktu 6 bulan. Bisa nggak lebih cepat? Ya bisa aja kalau misalnya kamu lebih serius lagi. Tapi kalau misalnya kamu tuh ya buat casual atau buat orang-orang pada umumnya, aku rasa 6 bulan itu waktu yang reasonable banget sih buat dari yang nggak pernah kebayang sama sekali olahraga tuh gimana, terus tiba-tiba sekarang kamu memutuskan nih buat pingin ngebentuk badan tuh kayak gimana. Nah segitu dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kamu ngerasa Anjir 6 bulan ternyata lama banget ya buat ngebentuk badan. kamu nggak usah ngelihat 6 bulan ke depan itu kayak gimana. Sebenarnya kalau udah dijalanin nggak berasa kok. Kan kayak tadi aku bilang ya, video ini dibuat di akhir bulan November. Mungkin kamu masih ingat terakhir tahun baru itu ngapain ya. Dan sekarang kan udah jalan bulan ke-11 dan itu tuh nggak berasa ya. Kamu jalanin aja dulu itu. Kamu coba pelan-pelan stepnya dulu. 3 minggu pertama kalau misalnya kamu bisa survive, coba lanjutin lagi ke fase yang namanya minor change, ke fase yang namanya major change. Nanti nggak berasa kok. Makin ke belakang ya ini udah jadi lifestyle buat kamu. Nah segitu dulu dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka. Mungkin kita bakal ketemu di lain kesempatan.